Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Dacel di Ngopai. Kali ini di Ngopai Misteri gua mau menceritakan tentang kejadian pribadi gua di masa waktu sekolah dulu. Tepatnya di tahun 2003. Di waktu itu ada sebuah kejadian yang benar-benar mistik, menghebohkan, bahkan seram menurut gua. Awal mulanya di saat itu waktu gua masih sekolah SMP, ada beberapa kejadian yang benar-benar ganjal, yang di luar nalar, sampai membuat heboh satu sekolahan dan membuat heboh semua warga yang ada di sekitar sekolahan itu. Dimulai dari abang kelas gua yang dibilang abang kelas yang begitu jauh beberapa tahun yang lalu, yang sedikit mempunyai ilmu tentang dunia mistik. Jadi dia mempunyai ilmu mistik seperti nyambet, pamacan, dan ilmu-ilmu mistik yang di luar nalar kita. Dia mampir ke sekolahan. Dia membuat ricuh, bahkan membuat heboh semuanya. Gak tahu niatnya apa, cuma dia membuat semuanya jadi kacau. Pada malam ketiga, malam Jumat, dia dan kelompokan dia memanggil sosok yang tak seharusnya itu datang. Jadi si abang kelas 2 itu, dia memakai sekolahan kita dulu untuk ritual atau untuk berinteraksi dengan makhluk halus. Makhluk halus yang ada di sekitar sekolahan gua. Memang di setiap sekolahan pasti ada yang namanya penjaga. Bahkan di lorong-lorong pojok sekolah gua itu terlihat cukup seram lah, dengan pohon-pohon yang cukup besar. Dia dan timnya mencoba ilmu mereka, entah dari perguruan mana atau dari organisasi mana. Dia mencoba buat berinteraksi dengan makhluk di sekitar sekolahan gua. Akhirnya mereka memanggil lah semua makhluk-makhluk yang ada di sekolahan gua, sampai mereka mengeluarkan pamacan atau memanggil makhluk di sekitar yang kasat mata. Dan bodohnya lagi, dia tidak bisa mengembalikannya itu semua. Dia bisa memanggil, tapi tidak bisa mengembalikan. Dan hasil yang jadi korban adalah anak-anak sekolah. Pada waktu itu gue kelas 3 SMP. Ada beberapa kawan gue dan beberapa murid yang lainnya, semuanya hampir kesurupan. Kesurupan makhluk yang sudah dipanggil oleh abang kelas gue itu. Ada yang menjerit, kesakitan, ada yang minta tolong, ada yang menangis, dan bahkan ada hal yang lucu. Ada yang pura-pura kesurupan juga.
hampir semua wanita yang ada di situ, murid-murid wanita, semuanya hampir kesurupan. Itu benar-benar massal sekali. Satu sekolahan heboh karena kesurupan itu. Dan pada saat itu kawan terdekat gua itu yang sering banget terkena dan kerasukan. Mungkin dari beberapa kita ada yang mempunyai ilmu atau yang mempunyai atau yang bisa disebutlah yang bisa nyembuhin orang kesurupan atau yang agamanya kuat, disembuhkanlah oleh dia. Bahkan itu berulang terus sampai 1 minggu ke depan. Kejadian itu berulang terus sampai pada suatu ketika di mana sekawan gua itu, murid wanita itu, dia menyusuri kamar mandi. Di mana kamar mandi itu yang emang udah cukup lama tidak pernah digunakan di sekolah gua. Dan begitu lembab, kamar mandi itu tepatnya di pojok lorong kelas gua ada pohon belimbing yang begitu besar dan ada ruang praktek. Dia terus berjalan menyusuri lorong sampai akhirnya dia sampai pas mau ke kamar mandi itu ada satu kelas yang dimana itu kelas tempat dimana kelasnya anak STM atau korban tawuran yang pernah meninggal di situ. Jadi si cewek itu dia berinteraksi nggak tahu dengan siapa, yang pasti dia berinteraksi dengan salah satu anak STM yang pernah jadi korban tawuran dan meninggal, dan arwahnya masih di situ. Tidak lama kemudian kawan gue menghampiri yang bisa melihat dengan mata batin dia dan bisa menyembuhkan. Dan akhirnya kawan gue menemani gue untuk menjemput sang wanita itu, murid perempuan itu, sampai dimana kawan gue membuka mata batin gue. Baru kali itu yang namanya gue ngelihat namanya sesosok makhluk yang benar-benar kasat mata atau cukup seram menurut gue. Anak STM yang penuh bacokan dan penuh darah, masih memakai baju sekolah dan kepalanya belah di sini, penuh darah, dan berinteraksi dengan murid wanita itu, dan berinteraksi juga dengan kawan gue. Saat itu kawan gue bercerita kepada gue, karena gue pribadi nggak tahu itu mereka tuh berinteraksi tentang apa, cerita tentang apa. Dan kawan gue menerjemahkan kepada gue, katanya si korban itu inginkan murid wanita ini untuk dibawanya. Merinding rasanya gue. Jadi hawanya tuh bercampur aduk dari takut, merinding, dan sedih. Karena si kawan wanita gue ini ingin dibawa oleh si korban tawuran ini yang sekarang jadi makhluk halus ini, yang inisialnya gak bisa gue sebutin. Yang pasti si makhluk ini dia meminta murid wanita ini untuk ikut dengannya karena dianggap dia mirip dengan adiknya.
Dan akhirnya si kawan gue yang bisa ini, dia menyembuhkan kawan wanita gue, dan akhirnya bisa sadar, dibawa kembali ke kelas. Beberapa menit kemudian terjadi lagi kesurupan. Karena mungkin kawan wanita gue ini yang bisa disebut tulang rusuk, dia tuh agak belok. Jadi kalau kata orang tuh tulang rusuknya agak belok tuh gampang kerasukan. Dibawalah pulang ke daerah Bojonggede, dimana di saat kita membawa dia benar-benar marah dan melotot kepada gua, dimana kayak ada unsur kebencian kalau gua tuh nggak boleh membawa makhluk murid wanita ini untuk pulang. Sampai kata temen gue, coba tolong pencet jempolnya. Sampai gue pencet jempolnya dan dia ngerasa kesakitan sampai dia melotot. Di setiap perjalanan, si kawan gue ini menyembuhkan teman gue yang wanita itu, disembuhkan beberapa kali, disembuhkan dan dibukakan lagi mata batin gue. Dan akhirnya gue ngelihat sesosok jin di tubuh wanita itu, jin berkepala atau jin yang bertanduk satu. Matanya melotot, matanya merah, dan bentuknya seperti iblis kali ya. Dan gue disuruh pegang tuh yang namanya tanduk dia, karena sekawan gue pengen si makhluk yang ada di tubuh si wanita ini tuh bisa keluar. Dan baru kali itu gue pegang, dan akhirnya kepegang itu tanduk si jin, dan gue tarik, dan ternyata si jin itu tidak keluar. Tetap dia marah dan dia suka sama tubuh itu. Dan akhirnya dilepaskan sampai ke daerah Celebut. Akhirnya si jin itu pulang sendiri dan hilang. Sampai beberapa minggu kemudian selalu seperti itu, dan kejadiannya seperti itu karena banyak sekali yang terkena kesurupan. Dan akhirnya abang kelas gue sendiri yang harus mengembalikan makhluk-makhluk yang sudah dipanggil itu dengan ritual-ritual yang pernah dia lakukan, dengan ritual-ritual yang enggak masuk dengan nalar kita. Dan akhirnya makhluk-makhluk yang mereka hadirkan kembalikan ke asalnya. Di sini salah satu contoh di mana tubuh kita harus dibekali dengan iman, dengan ibadah yang kuat, dengan tidak percaya dengan hal yang mistis, dengan yang hal yang menyeleneng dari agama kita. Tapi di sini gue mau ngajakin kalian untuk bercerita tentang pengalaman misteri kalian di Ngopai Misteri.